Pernahkah kamu minum antibiotik tapi sakitnya tidak kunjung sembuh? Atau mungkin kamu pernah dengar kalau bakteri sekarang makin kebal sama obat? Ini bukan mitos, loh. Fenomena ini disebut resistensi antibiotik, dan ini adalah ancaman kesehatan yang sangat serius di seluruh dunia. Tapi, apa sih yang sebenarnya membuat bakteri jadi sekuat itu? Yuk, kita bahas tuntas faktor-faktor penyebabnya. Pertama, dan ini yang paling sering terjadi, adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat. Banyak dari kita yang kalau batuk pilek atau flu, langsung minta antibiotik. Padahal, penyakit itu kebanyakan disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Antibiotik sama sekali tidak mempan melawan virus. Jadi, minum antibiotik saat flu itu sia-sia dan malah memberi kesempatan bagi bakteri di tubuh kita untuk berlatih melawan obatnya. Selain itu, menghentikan minum antibiotik sebelum habis, padahal dokter sudah meresepkan untuk 5 hari misalnya, juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena saat kita merasa baikan, mungkin bakteri kuatnya masih ada. Kalau kita berhenti minum obat, bakteri yang tersisa ini akan berkembang biak dan menjadi super bakteri yang kebal. Faktor kedua adalah kemampuan alami bakteri itu sendiri. Bakteri itu makhluk hidup yang pintar beradaptasi. Mereka bisa bermutasi atau berubah secara genetik. Saat kita menggunakan antibiotik, sebagian besar bakteri memang akan mati. Tapi, selalu ada kemungkinan sebagian kecil bakteri punya mutasi yang membuatnya bertahan. Nah, bakteri yang selamat inilah yang akan terus berkembang biak. Akhirnya, populasi bakteri di tubuh kita didominasi oleh bakteri-bakteri yang sudah kebal terhadap antibiotik tersebut. Ini adalah proses seleksi alam yang terjadi di dalam tubuh kita. Selanjutnya, bakteri kebal ini tidak diam di satu tempat. Mereka bisa menular dari satu orang ke orang lain. Penularan ini bisa terjadi melalui sentuhan, makanan yang terkontaminasi, atau bahkan dari lingkungan yang sanitasinya kurang baik, seperti di rumah sakit. Ini yang disebut infeksi nosokomial. Selain itu, bakteri resisten juga bisa berasal dari hewan ternak. Di peternakan, antibiotik sering digunakan bukan hanya untuk mengobati hewan sakit, tapi juga untuk mempercepat pertumbuhan. Sisa antibiotik dan bakteri kebal dari hewan ini bisa pindah ke manusia melalui daging atau susu yang kita konsumsi. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan kita sebagai pasien. Masih banyak yang membeli antibiotik secara bebas tanpa resep dokter. Padahal, hanya dokter yang bisa menentukan apakah kita butuh antibiotik dan jenis apa yang tepat. Kita juga sering lupa minum obat sesuai jadwal atau berhenti saat merasa sudah enakan. Perilaku seperti inilah yang memberi bakteri kesempatan untuk bertahan dan menjadi resisten. Jadi, resistensi antibiotik ini bukan masalah sepele. Ini adalah hasil dari kombinasi perilaku kita yang salah, kemampuan adaptasi bakteri, dan penyebaran di lingkungan. Solusinya dimulai dari diri kita sendiri. Gunakan antibiotik dengan bijak, selalu habiskan sesuai resep dokter, dan jangan pernah membeli antibiotik tanpa resep. Dengan begitu, kita bisa membantu menjaga agar senjata pamungkas kita melawan bakteri ini tetap ampuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten edukasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa.